Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya Sepia Aulia Putri, Aifa Maya Nureza, Wijar Mayustina, dan Siti Nurasyarini. Ya, baik, hari ini kami akan melakukan pengamatan mengenai ekosistem darat, yaitu ada ekosistem darat buatan dan ekosistem darat alami. Hari ini kami akan mencari mengenai komponen abiotik dan komponen biotiknya. Mari disaksikan. Baik, sebelum memulai, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan hidup dan di antara keduanya tidak dapat terpisahkan. Yang berikutnya, ekosistem terdiri atas komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik terdiri dari produsen yaitu tumbuhan dan konsumen yaitu hewan, serta dekomposer atau pengurai. Sedangkan komponen abiotik terdiri atas bahan anorganik, bahan organik, dan iklim. Selanjutnya, dari cara terbentuknya ada dua jenis ekosistem, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami merupakan ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa adanya campur tangan manusia. Sedangkan ekosistem buatan adalah ekosistem yang dibentuk oleh manusia. Contoh dari ekosistem alami adalah hutan, padang rumput, gurun, dan gunung. Sedangkan contoh ekosistem buatan adalah taman, sawah, dan kebun. Kegiatan praktikum kali ini mengenai ekosistem darat alami dan buatan. Alat dan bahan yang harus disiapkan adalah lembar pengamatan, alat tulis, aplikasi barometer, dan lingkungan sekitar. Ya, berikut ini hasil pengamatan dari ekosistem darat alami, yaitu hutan, berupa komponen abiotik beserta kondisi atau keadaannya. Jenis tanah di sekitar hutan yaitu gambut dan subur, dengan keadaan pencahayaan yang cukup, suhu mencapai 32 derajat Celcius dengan angin yang semilir, serta air yang cukup. Kemudian kita akan mengamati komponen biotiknya, yang terdiri dari tanaman dan hewan. Yang pertama ada pohon pisang, pohon nangka, pohon rambutan, alang-alang, dan paku sayur. Kelima tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik di lingkungannya, di mana tanaman membutuhkan cahaya matahari, air, dan juga tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Selain itu, dalam beberapa tanaman juga membutuhkan hewan untuk membantu proses penyerbukan. Selanjutnya kita akan mengamati beberapa hewan. Yang pertama ada lebah. Yang kedua ada laba-laba. Yang ketiga ada kutu putih. Yang keempat ada semut. Dan yang kelima ada kupu-kupu. Hewan-hewan tersebut juga berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik di lingkungannya. Mereka membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk terus bertahan hidup dan berkembang biak. Dalam hal ini, tumbuhan sebagai produsen dan hewan sebagai konsumen. Selain itu, terdapat juga dekomposer atau pengurai. Mereka adalah makhluk hidup atau organisme yang memperoleh energi dengan cara menguraikan sisa-sisa makhluk hidup lain yang sudah mati. Nah, di dalam ekosistem hutan ini, pengurai yang ditemui yaitu jamur dan cacing. Selanjutnya kita menuju ke ekosistem darat buatan yaitu kebun. Komponen abiotik yang kita amati meliputi cahaya. Cahayanya sangat terik, kemudian suhunya mencapai 26 derajat Celcius, keadaan anginnya cukup semilir, tanahnya humus, dan airnya cukup. Kemudian kita akan mengamati komponen biotiknya yang terdiri dari tanaman dan hewan. Yang pertama ada pohon rambutan, yang kedua ada pohon singkong,
Yang ketiga ada pohon sawo, yang keempat ada pohon nangka, yang kelima ada pohon kelapa. Selanjutnya kita akan mengamati beberapa hewan. Yang pertama ada semut, kemudian yang kedua ada ayam, burung, kemudian yang keempat ada kupu-kupu, dan yang kelima ada capung. Dari kelima tanaman tersebut saling membutuhkan dengan komponen abiotik di lingkungannya, di mana tanaman membutuhkan cahaya matahari, air, dan juga tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Selain itu, hewan-hewan tersebut juga berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik di lingkungannya. Mereka membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk terus bertahan hidup. Kemudian dekomposer atau pengurai yang dapat ditemukan dalam ekosistem buatan ini yaitu jamur dan cacing. Kesimpulannya, dari hasil pengamatan pada lingkungan sekitar hutan dan kebun menunjukkan bahwa di alam ini terdapat hubungan timbal balik antar unsur atau komponen biotik dan abiotik yang membentuk sistem ekologi atau yang disebut ekosistem. Interaksi tersebut mendukung keseimbangan alam yang menguntungkan bagi makhluk hidup termasuk manusia.